Barang siapa yang melakukan amalan seperti itu, maka Allah akan beri pahala seperti Allah beri pahala kepada orang yang haji dan umrah. Tamatin di sini. Ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, man shalla utawi sapa wonge lamun iku salat sapa man al fajra ing salat fajar, fi jama'atin ing dalem sartane jamaah, summa qa'ada mongko nuli lungguh sapa man yazkurullaha ta'ala hale zikir sapa man Allah ta'ala ing Allah ta'ala, hatta tatlu'a hingga yen to metu apa asyamsu srengenge, summa shalla mongko nuli salat sapa man rakaataini kelawan rong rakaat, kanat mongko ana salat jamaah lahu iku tetep kedue man ka ajru hajjatin apa umpamane ganjarane haji wa umratin lan umrah, tamatin kang sampurna, tamatin kang sampurna, tamatin kang sampurna. Hadis ini menerangkan barang siapa yang sholat fajar, sholat fajar itu sholat fajar itu sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yazkurullaha ta'ala, kemudian zikir atau wiridan kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sehingga sampai munculnya matahari, summa sholat rakaataini kanat lahu ka'ajru hujjatin wa umratin tamatin. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat itu sholat sunnah apa sini? Ketika matahari muncul, kita disuruh sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq. Niatnya ya apa? Sholli sunatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah ta'ala. Jadi yang intinya barang siapa yang sholat subuh, habis itu dilanjut dengan zikir, ya, zikir umpamane amalannya awake dhewe entek esmari kok urung metu srengenge ngene, ditambahi maca Al-Qur'an utawa majelis taklim dan lain sebagainya sampai srengenge itu matahari itu muncul. Habis itu kita langsung sholat sunat isyraq. Barang siapa yang melakukan amalan seperti itu, kana salahu ka ajru hujjatin wa umratin, maka Allah akan beri pahala seperti Allah beri pahala kepada orang yang haji dan umrah. Tamatin. Di sini sampai sama Rasulullah diulang 3 kali. Kang sampurno. Maksudnya apa? Allah akan beri pahala kepada orang tersebut seperti haji dan umrah yang sempurna alias yang mabrur. Dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan, barang siapa yang haji dan hajinya itu diterima oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajru mabrurun laisa jaza'u ilal jannah. Padahal haji itu kalau kita betul-betul mengerjakan itu sebetulnya juga susah.
Dari sini aja ongkosnya kurang lebih sudah 35 juta. Oke, kurang lebih ongkos haji berapa sekarang? Kita anggap 35 juta, itu pun masih nunggu kurang lebih 25 tahun atau 20 tahun. Habis itu bisa berangkat, bisa berangkat sampai sana itu kita ya yang namanya haji ya harus memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi wajib-wajibnya haji, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan haji. Kalau itu semua sudah sempurna, maka haji itu baru dikatakan sempurna, alias tammah niku wau. Makanya ketika kita sholat subuh secara berjamaah, habis itu kita zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran atau pengajian sampai terbitnya matahari, setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat yaitu sholat sunnah syuruk, maka Allah beri pahala seperti haji dan umroh tamah alias sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi, wa hasanuhu lan milang bagus sapa Tirmizi, wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangko ada utawi sapa wonge lamun iku lungguh sapa man fi shalahu ing dalem panggonan salat iman, hina yang sorifu ing dalem mangsane rampung sapa man min sholati subhi saking salat subuh hatta yusabbiha hingga salat sapa man rakaatid duha ing 2 rakaat lorone salat duha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh habis itu zikir atau baca Al-Quran atau ngikutin majelis taklim, habis itu sampai munculnya matahari kita sholat syuruk, habis sholat syuruk kita tambahin zikir lagi, karena antara isyraq, karena antara waktu isyraq niku waktu syuruk niku kalih duha itu kurang lebih 25 menit. Kalau saat ini hari ini isyraq niku syuruk niku kurang lebih jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang 10 sudah masuk waktu syuruk alias sholat sunnah isyraq itu tadi. Habis itu waktu duha sekarang itu masuknya jam 6 lebih 14 menit, itu sudah masuk waktu duha. Jadi kita habis sholat isyraq, kita zikir lagi atau baca Al-Quran lagi sampai masuk waktu duha, habis itu sholat duha 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. La yakunu khali orang ngucap sopoman illa khairon angin ing pengucap kang bagus, ghufira lahu mongko den sepura marang man khotoyahu apa pira-pira dosane man. Wa ing kanat senajan ana apa khotoyah dosa aksara min zabadil bahri iku luweh akeh katimbang saking untuke segara. Jadi orang yang sholat subuh dilanjut zikir dan seterusnya itu tadi sampai sholat isyraq disambung sampai sholat duha, dan diantara sela-sela sampai sholat duha itu tidak ada ucapan-ucapan yang mubazir alias wis ngobrol ngalor ngidul masalah apa-apa diomong-omong nih, intinya nggak sampai ngomong nih, nggak sampai membicarakan hal-hal masalah duniawi. Habis itu sholat duha, orang yang mengerjakan amaliyah seperti itu maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosa itu sebanyak yang ada di lautan. Itu cuman amalannya sholat subuh sampai sholat duha, dilanjut sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu nyritakaken yang hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa qala lan dawuh sapa Imam Abu Dawud, la an ajlisa yakti utawi yen to lungguh sapa ingsun ma'a qaumin iku ing dalem sartane kaum yazkurunallaha azza wa jalla kang padha
nyebut sapa kaum Allah ing Allah azza wa jalla maha luhur lan maha agung sapa Allah min salatil asri wiwit saking salat asar ila anta ghruba syamsu tumeka yen to surup apa srengenge ahabbu iku luweh den demeni marang ingsun ilayya marang ingsun min u'tika saking yen to merdekaake sun sama niatan ing budak 8 min waladi Ismail alaihissalam kang tetep saking anak turune Nabi Ismail alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Barang siapa yang habis sholat asar, barang siapa yang habis sholat asar, habis itu zikir atau baca Al-Quran atau belajar ilmu agama, sampai surupe srengenge, sampai tenggelamnya matahari. Ahabbu ilayya min an u'tika samaniyatan min waladin Ismail alaihissalam. Itu lebih disenangi oleh Rasulullah daripada memerdekakan 8 budak yang berasal dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi budak yang paling nomor 1 itu adalah budak keturunan daripada Nabi Ismail. Cara kene ya budak sing kelas 1 lah. Jadi ketika kita memerdekakan budak yang nomor 1, 8 orang itu lebih Rasulullah cintai, lebih Rasulullah senengin, yaitu ketika kita habis sholat asar zikir sampai tenggelamnya matahari. Makanya kalau kita merujuk dari hadis-hadis yang di atas tadi, sebagian ulama kita itu memang banyak yang mengamalkan itu. Contoh, kayak Mbah Mun, Mbah Maimun niku lak salat subuh itu biasanya rada di akhir nih. Amalane Mbah Mun niku lak salat subuh rada di akhir nih. Umpamane salat subuh itu entake jam 6 kurang 10. Ya kurang lebih jam-jam setengah 6 itu baru sholat subuh. Habis itu wiritan, maca Al-Quran kah, maca surah Yasin kah, maca Waqian kah, Al-Mulk kah. Habis itu sudah masuk waktu suruk itu tadi. Akhirnya langsung melanjutkan sholat Isyraq itu tadi. Nah ini diamalkan oleh ulama kita, diantaranya Mbah Mun, Mbah Maimun. Karena apa? Karena sayang ketika kita itu tahu amalan yang luar biasa dan itu ringan tapi pahalanya luar biasa, seperti orang yang haji dan umroh, dan haji umroh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita amalkan sayang. Makanya setelah kita mendengar hadis niki, alangkah baiknya ya mulai besok lah kita amalkan. Minimal habis sholat subuh wiritan, habis itu apa? Biasakan membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk. Iku pas iku biasane. Pokoke bar subuhan zikir mari maca surah Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Iku biasane pas marine kurang lebih waktu suruk iku mau. Biasakan itu ketika kita mendapatkan ilmu itu ndang diamalno ben gak lali. Kaya diingi ilmune apa diingi? Termasuk nggawe serban. Iku wis mulai lali, kan ngoten. Wis mulai lali. Gawe serban, ya sayang toh. Piro diingi pahalane nggawe serban? 25 kali daripada sholat yang tidak pakai serban. Orang yang gawe imamah, gantine imamah songkok, nggih. Orang yang sholat pakai songkok dengan yang tidak pakai songkok, pakai imamah dengan tidak yang pakai imamah, selisih. Pahalanya selisih. Siwakan. Makanya biasakan ketika kita mendapatkan ilmu itu dan diamal ben gak hilang, ben gak lali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri.
Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jaya